Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi hari ini bosku saya akan membahas sebuah sejarah di mana sejarah ini adalah tentang si Raja Hoax yang paling hebat di dalam dunia sejarah atau disebut sebagai misteri dalam dunia nyata. Jadi kenapa dibilang misteri dalam dunia nyata? Karena si sang misteri dunia nyata ini bisa sampai menjual yang namanya landmark paling terkenal di dunia, yaitu seperti Taj Mahal, Menara Eiffel, Patung Liberty, dan juga dalam dunia sepak bola. Jadi kira-kira seperti apa nanti saya akan ceritakan siapa-siapa orangnya si Raja Hoax tersebut. Minta teman-teman sebelum saya lanjut ke cerita selanjutnya, minta teman-teman bantu saya support channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya. Jadi saya tunggu dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah bantu saya support channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Let's go. Jadi teman-teman, jadi si Raja Hoax yang paling hebat dalam sejarah ini atau disebut misteri di dunia nyata, nggak tanggung-tanggung mereka ini bahkan ada yang berhasil menjual landmark yang terkenal di dunia seperti Taj Mahal. Jadi jika teman-teman pernah menonton film Spider-Man yang judulnya Far From Home, saya kira semua pernah nonton ya. Jadi pasti sudah paham bagaimana hebatnya seorang Mysterio dalam film ini. Dia bukan penjahat super yang bisa terbang atau menggunakan sihir. Jadi dia hanya orang biasa yang menggunakan teknologi ilusi berbasis hologram. Jadi untuk membohongi semua orang tentang monster atau multiverse atau menjadi pahlawan super yang bisa terbang. Sosok-sosok seperti Mysterio benar-benar ada di dunia nyata. Jadi meskipun tidak bisa menghasilkan ilusi yang terkesan nyata tadi, tetapi mereka berhasil manipulasi banyak orang dengan sangat cerdik tadi. Jadi kira-kira siapa saja sih sang Mysterio atau si Raja Hoax tersebut dalam di cerita ini dijelaskan. Jadi yang pertama itu yang bernama Frank William McNeil Jr. Jadi si Frank William ini adalah seorang pemalsu cek dan pilot gadungan yang terbang dari 250 kali teman. Si Frank William McNeil Jr. ini merupakan seorang konsultan keamanan Amerika Serikat. Jadi yang pernah menghebohkan dunia pada tahun 1960-an dengan aksinya yang membuat geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, si Frank ini berhasil memalsukan cek senilai 2, juta US dollar dari 26 negara. Jadi dan dia melakukan pada usia yang sangat cukup muda, kita bilang. Pada waktu itu si Frank ini berumur 16 tahun sampai 21 tahun. Kita bilang sungguh cukup muda ya teman-teman. Jadi dia sangat ahli dalam memproduksi cek palsu dengan desain yang sangat sempurna. Jadi selain memalsukan cek tersebut, si Frank atau si McNeil ini sangat ahli dalam menyamar. Bayangkan saja, dia pernah menyamar menjadi pilot dari Pan America World Airways. Jadi tidak seorang pilot saja, dia pernah menyamar juga sebagai dokter hingga pengacara. Jadi ketika menjadi pilot, dia berhasil terbang lebih dari 250 kali teman-teman, yang bisa melintasi 26 negara. Jadi hal ini sangat luar biasa kita bilang untuk pria yang pernah mengenyam pendidikan resmi, tidak pernah mengenyam pendidikan resmi sebagai pilot. Jadi harus diakui penipu satu ini sangat jenius. Dia berhasil melarikan diri berkali-kali dari sergapan FBI meskipun akhirnya si Frank ini berhasil ditangkap teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah pernah menonton filmnya si Frank ini, pernah dibawakan oleh, jadi teman-teman juga bisa menonton beberapa jenisnya si Frank McNeil dalam film Catch Me If You Can yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Jadi film si Frank ini sudah difilmkan dalam judul film tersebut. Terus yang kedua itu yang bernama Ned Werrell, si penjual Taj Mahal teman-teman. Jadi si Ned Werrell ini tidak tanggung-tanggung bisa juga menjual yang namanya Taj Mahal, sebuah landmark yang paling terkenal di dunia. Jadi si Ned Werrell ini dikenal di dunia sebagai pria yang menjual Taj Mahal. Tidak tanggung-tanggung dia berhasil menjual ikon India itu sebanyak 3 kali teman-teman. Jadi bukan hanya Taj Mahal, pria dengan nama asli Mithilesh Kumar Srivastava ini juga berhasil menjual Red Fort, Rashtrapati Bhavan, dan gedung parlemen India.
Jadi si network ini memiliki kemampuan memalsukan tanda tangan yang baik dan lebih dari 50, alias dia juga ahli dalam melarikan diri teman-teman. Jadi meskipun sudah bersembilan kali ditangkap, tetapi dia selalu berhasil kabur. Jadi saking berbahaya si network ini, dijatuhi hukum selama 113 tahun penjara. Namun sepanjang hidupnya dia hanya mendekam di penjara selama 20 tahun di balik jeruji. Terus yang ketiga bernama Victor Lustig, si penjual menara Eiffel. Jadi di sekarang ini si penjual menara Eiffel tersebut bernama Victor Lustig teman-teman. Jadi selain si Taj Mahal tadi, ada juga yang berhasil menjual yang bernama si menara Eiffel tersebut yang dijual si Victor Lustig memiliki ide untuk menjual ikon kota Paris tersebut setelah membaca surat kabar mengenai pemerintah Prancis yang ingin memindahkan menara Eiffel keluar Paris karena kondisi yang memburuk teman-teman. Jadi si Lustig ini membuat dokumen palsu lalu menawarkan kerjasama dengan para pengusaha besi bekas. Dia berhasil menipu seorang pria yang bernama Poisson dan pria lain di kesempatan berikutnya. Jadi setelah penipuan kedua, Lustig terpaksa pindah ke Amerika Serikat di negeri Paman Sam. Si Lustig ini melakukan penipuan dengan kedok sebuah mesin pencetak uang. Bahkan si Lustig ini berhasil menipu mafia legendaris yang bernama Al Capone. Jadi namun akhirnya si Lustig ini menyerahkan kembali duit si Al Capone ini sebesar 50.000 US dollar milik Al Capone. Karena si Al Capone menghargai kejujuran si Lustig ini, si Al Capone memberikannya uang sebesar 5.000 US dollar teman-teman. Jadi kisah kehebatan si Victor Lustig ini akhirnya berakhir pada 9 Maret pada tahun 1947. Dia dipenjara di Alcatraz akibat penyakit pneumonia. Jadi yang keempat itu bernama George J. Parker, penjual jembatan Brooklyn dan patung Liberty. Jadi ini sekarang penjual patung Liberty teman-teman. Jadi pada tahun 1880-an ada masa di mana jembatan Brooklyn ini yang baru dibuat sejak tahun 1983 dapat terjual minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi selama bertahun-tahun si George ini merupakan penipu ulung yang berhasil menjual monumen kota New York tersebut. Jadi seperti jembatan Brooklyn, Grand Tombs hingga patung Liberty. Jadi si Parker ini biasanya mengincar para turis dan imigran. Dia dapat membuat sertifikat kepemilikan palsu untuk meyakinkan para pembeli. Parker biasanya menjual jembatan Brooklyn dengan harga sekitar 50 sampai 50.000 US dollar dan memberikan pembeliannya setumpuk surat pemilikan. Dia juga pernah menjual Grand Tombs dengan mengaku sebagai cucu dari Presiden Amerika Serikat tersebut. Jadi nggak tanggung-tanggung dia sampai mengakui bahwa dia itu adalah seorang cucu Presiden Amerika Serikat. Terus yang kelima itu yang bernama Sir Gregor MacGregor. Jadi si Gregor ini merupakan sang pangeran dari Poyais. Jadi jika Netherell, Lustig dan Parker berhasil menjual landmark ikonik di dunia, si MacGregor ini berhasil membohongi investor tentang koloni baru bernama Poyais teman-teman. Jadi yang sebenarnya tidak pernah ada. MacGregor ini merupakan mantan prajurit Skotlandia pada abad ke-19. MacGregor berhasil menipu orang-orang Inggris mengenai sebuah koloni di benua baru kala itu Amerika Serikat. Jadi Gregor ini mengklaim bahwa dia adalah Raja George Frederick Augustus mewariskan kepadanya wilayah yang luas di daerah Honduras teman-teman. Jadi dia menggambarkan Poyais sebagai negara baru dengan administrasi dan militer lengkap dan tanah yang sangat subur, bebas penyakit tropis. Selain itu bahkan menerbitkan buku berjudul Skit of the Musket Shore, including the theory of Poyais, description of the country. Jadi MacGregor ini berhasil mengambil hati para investor, bahkan menawari mereka sebagai penghuni baru di kota Poyais tersebut. Jadi nggak tanggung-tanggung juga, dia juga menerbitkan mata uang dolar Poyais sebagai mata uang resmi di negara tersebut. Jadi kita bilang cukup strategi si MacGregor ini sudah kita bilang
pemain bagus lah ya. Jadi akhirnya para investor itu sampai di daerah yang dijanjikan dan melihat hamparan hutan belantaran tanpa ada negara yang dijanjikan si McGregor tersebut. Malangnya investor itu harus tewas karena penyakit tropis yang mematikan dan hanya sedikit yang berhasil selamat pada zaman itu, pada waktu itu teman-teman. Terus yang keenam itu yang terakhir yaitu bernama Carlos Kessler. Jadi si Carlos Kessler ini dia bukan penjual landmark atau ikonik yang terkenal di dunia. Dia adalah si Raja Hoax lapangan hijau teman-teman. Jadi si Carlos Kessler ini merupakan pesepak bola asal Brazil, sebuah negara produsen para pemain. Jika teman-teman kita tahu bahwa pemain-pemain Brazil itu adalah pemain-pemain kelas dunia ya. Jadi namun ternyata Brazil juga menghasilkan seorang penipu terbesar sepanjang sejarah teman-teman di dunia sepak bola. Jadi si Kessler ini merupakan bukan kriminal seperti Raja Hoax yang lain, namun kemampuan lidahnya sangat berbahaya. Bayangkan saja si Kessler ini berhasil sebagai pesepak bola selama 26 tahun tanpa dia bermain sekalipun teman-teman. Jadi dalam pertandingan kompetitif benar-benar sebuah prestasi yang sangat, saya bilang dia nggak pernah main sama sekali tapi dia bisa menghasilkan uang. Jadi bahkan si Kessler ini pernah sebagai direktur oleh klub besar seperti Flamengo, Fluminense, Botafogo hingga Pasco dan Ghana. Kessler berteman akrab juga dengan pemain-pemain besar seperti Babeto, Zico, Carlos Alberto, Ricardo Rocha hingga Renato Gaucho pada saat itu. Jadi hal tersebut sangat membantunya mengembangkan karir meskipun memiliki skill pas-pasan teman-teman. Jadi untuk menutupi aibnya atau kebodohan si Kessler tersebut, Kessler biasanya beralasan cedera pada saat itu atau kurang fit agar tidak dia dimainkan teman-teman. Jadi kala itu MRI scan belum ada sehingga memudahkan Kessler untuk berpura-pura cedera. Jadi bahkan dia sangat senang jika hanya ditaruh sebagai pemain cadangan. Padahal kalau di dalam dunia sepak bola sekarang, kalau disebut pemain cadangan, yang paling dibenci pemain sepak bola adalah sebagai pemain cadangan. Jadi suatu hal yang tidak disukai sepak bola pada umumnya ya teman-teman. Jadi itulah orang-orang yang terkenal berhasil menipu daya negara dalam dunia sejarah. Apakah mungkin di masa depan akan ada orang seperti Mysterio tersebut? Kita berharap semoga tidak ada ya teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Begitulah sedikit sejarah-sejarah sang Mysterio atau si Raja Hoax yang paling terkenal di dunia. Jangan lupa, sekali lagi saya teman, jangan lupa like dan subscribe. Jika tertarik mungkin bisa teman-teman berbagi pengetahuan, bisa di-share juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.